Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ceko dengan NIM A11 2024 15932 akan mempresentasikan materi ujian tengah semester pembelajaran mesin. Saya akan mengevaluasi sebuah dataset medis menggunakan datetime untuk mengambil waktu yang sedang berlangsung. Ada kandas untuk membaca dataset dan memanipulasi data. Ada NumPy untuk operasi matematika. Ada Matplotlib untuk membuat grafik dan memvisualisasi data. Ada Seaborn untuk merapikan tampilannya. Ada Train Test Split untuk membagi data training dan data test. Lalu ada Decision Tree, Classifier untuk membuat Decision Tree. Lalu ada Plot Tree untuk membuat strukturnya. Saya menggunakan Decision Tree karena mudah dipahami dan memperlihatkan semua data dengan jelas. Lalu ada Second Metric untuk mengukur performa model menggunakan accuracy score, precision score, recall, F1 score, confusion metric, classification report, error check, curve, dan AUC. Saya mengambil datanya dari sini ya. Ada banyak data, ada variabelnya, ada kelas, age, sex, steroid, antivirus, fatigue, malaise, anorexia, liver beam, spleen, palpable, spider, ascites, varices, bilirubin, alka phosphate, zigot, albumin, protein, dan histologi. Ini ada tipe informasi tipe data. Ada kelas tipe datanya in64, datanya berupa bilangan bulat. Ada steroid, tipe datanya float 64, datanya berupa bilangan desimal. Lalu ada Wether numeric, kelas H6, steroid, dan lain-lain, sampai histologi. Vektor kategorinya 0, gak ada ya. Untuk targetnya kelas, sini ada sampel data 5 baris pertama. Ada sebuah missing value ya di steroid, di alka phosphate juga ada, dan protein.
Selanjutnya ada statistik deskriptif fitur numerik, ada count, mean, standar deviasi untuk mengukur persebaran data, ada minimum ada 25%, 50%, 75%, dan juga maksimum. Lalu di sini ada distribusi target variabel kelas, ada kelas kategori 2 dan 1, ada count sampai 120. Di sini yang tinggi kelas kategorinya 2 mencapai 120, sedangkan yang kelas kategori 1 mencapai count 30. Selanjutnya ada distribusi grafik. Di sini ada distribusi kelas. Kelasnya ada 0,1 sampai 2,0. Frekuensinya 0 sampai 100. Kelasnya paling tinggi di angka 2,0. Lalu di distribusi edge, umurnya paling tinggi di umur 40. Selanjutnya ada box plot diagram. Di sini ada box plot kelas. Paling tinggi di angka 2,0. Di sini ada box plot edge. Mediannya di angka 40. Dan persebaran datanya paling kecil di angka 30 dan paling tinggi di angka 50. Selanjutnya ada sync value summary. Steroidnya 1, VTQ-nya 1, Malaysianya 1, anoreksianya 1, liver peak-nya 10, liver prime-nya 11, spleen pebble-nya 5, spidernya 5, acid-test-nya 5, varices-nya 5, bilirubinnya 6, phosphate-nya 29, SCOT-nya 4, albuminnya 16, protein-nya 67. Lalu ada presentasi missing value. Steroidnya 0,65, VTQ-nya 0,65, Malaysianya 0,65, anoreksianya 0,65, liver peak-nya 6,45, liver prime-nya 7,10, spleen pebble-nya 3,23, spidernya 3,23, acid-test-nya 3,23, varices-nya 3,23, bilirubinnya 3,87, angkanya angka phosphate-nya 18,71, SCOT-nya 2,58, albuminnya 10,32, prototype-nya 43,23. Ini sebelum cleaning missing value. Missing value sebelum cleaning, steroidnya ada 1, VTQ-nya 1, Malaysianya 1, anoreksianya 1, liver peak-nya 10, liver prime-nya 11, spleen pebble-nya 5, spidernya 5, acid test-nya 5, varices-nya 5,
bilirubinnya 6, fosfatnya 29, escortnya 4, albuminnya 16, proteinnya 67. Sini saya menggunakan median. Di sini saya menggunakan median karena median lebih stabil dan tidak terpengaruh dengan nilai yang ekstrim. Sini steroid diinput dengan median mendapatkan 2,0, PTQ-nya dengan median mendapatkan 1,0, Malaysianya 2,0, anoreksianya 2,0, verbitnya 2,0, evalpremnya 2,0, splen palpabelnya 2,0, spidernya 2,0, acidasnya 2,0, varicasnya 2,0, bilirubinnya 1,0, alfosfatnya 85,0, escortnya 58,0, albuminnya 4,0, proteinnya dengan median 61,0. Missing value setelah cleaning sudah tidak ada missing value, datanya sudah bersih. Sini sudah bersih semua, 155 semua ya. Selanjutnya encoding kategorikal, standarisasi biner, target variable class encoded, sex encoded, fitur boolean yes or no encoded. Di sini sudah clear, missing values-nya sudah terisi semua. Selanjutnya fitur dengan korelasi tinggi 0,85, jumlah fiturnya 19. Di sini ada top 10 fitur berdasarkan korelasi dengan target. Ini ada albumin 0,5032, acidas ada 0,477, protein ada 0,409, spiders ada 0,398, varicas ada 0,368, Malaysia ada 0,337, PTQ ada 0,309, splen palpable ada 0,23, steroid ada 0,134, anoreksia ada 0,132. Sini ada fitur correlation-nya with target class. Paling tinggi di bilirubin di negatif 0,4. Di paling tinggi positifnya ada albumin di 0,4. Selanjutnya ada train test split
fitur X, shape-nya ada 155,9, targetnya Y, shape-nya ada 155, target distribution-nya kelas satunya ada 123, nolnya ada 32, lalu ada proporsi kelas satunya ada 0,793, nolnya ada 0,206, range split dengan rasio 80:20. Stratif sampling mempertahankan proporsi kelas, random state-nya 42. Sini ada training set, X-training-nya. Di sini ada X-train, shape-nya 24,19, Y-training-nya, shape-nya ada 124, Y-train distribusinya, kelasnya ada 10, satunya 98, nolnya 26. Lalu ada testing set, X-test-nya, shape-nya ada 31,19, Y-test-nya, shape-nya ada 31, Y-nya, test-nya, distribusinya ada kelas 10, satunya ada 25, nolnya ada 6. Lalu di sini ada tahap 1, baseline model, parameter decision tree, min sample split-nya ada 2, min sample leaves-nya ada 1, random state-nya ada 42. Di sini ada baseline model perform, training metric-nya menggunakan akurasi, memiliki nilai 1,00, precision-nya sama 1,00, recall-nya juga sama, F1 skornya juga sama. Lalu ada testing metric, menggunakan akurasinya mendapatkan nilai 0,677, precision-nya 0,714, recall-nya 0,677, F1 skornya 0,693. Training testing akurasi mendapatkan 32,26%, masih warning karena nilainya masih jauh ya dari angka trainingnya. Lalu di sini ada confusion metric, baseline model, sini ada yang meninggal, terdeteksi benar meninggal ada 2, yang meninggal terdeteksi salah hidup ada 4. Di sini ada yang hidup, terdeteksi salah meninggal ada 6. Di sini ada yang hidup, terdeteksi benar hidup ada 19. Selanjutnya ada ROC Curve, baseline model hepatitis. Ada false positive rate,
mulai dari 0,0 sampai 1,0. Lalu ada true positive rate mulai dari 0,0 sampai 1,0. ROC Kulvo memiliki nilai AUC 0,547. Selanjutnya ada fitur importance baseline model. Ada top 10 most important fitur. Fiturnya ada ACID test mendapatkan nilai 0,295, S-nya 0,177, S-nya 0,170, Pro time-nya 0,090, bilirubinnya 0,070, albuminnya 0,066, steroidnya 0,036, spatternya 0,032, seksnya 0,024, paper frame-nya 0,024. Ini yang tertinggi ada C-test-nya di 0,295, dan top 10 paling bawah ada liver frame-nya di angka 0,024. Selanjutnya ada decision tree struktur baseline model. C-test-nya 0,5, gininya 0,331, sampelnya 124, value-nya 26,98, kelasnya hidup. Jika true, X-nya nilainya 29,0, gininya 0,36, sampelnya 17, value-nya 13,4, kelasnya meninggal. Lalu jika true, gininya jadi 0,0, sampelnya 3, value-nya 0,3, kelasnya hidup. Jika false, bilirubinnya 0,5, gininya 0,133, sampelnya 14, value-nya 13,1, kelasnya meninggal. Lalu jika true, gininya 0,1, sampelnya 1, value-nya 0,1, kelasnya hidup. Jika false, gininya 0,1, sampelnya 13, value-nya 13,0, kelasnya meninggal. Lalu false-nya pro time-nya 40,5, gininya 0,213, sampelnya 107, value-nya 13,94, kelasnya hidup. Lalu true-nya skirt-nya 1,5, gininya 0,4994, sampelnya 9, value-nya 5,4, kelasnya meninggal.
lalu true-nya gininya 0,0, sampelnya 4, value-nya 0,4, kelasnya hidup. Lalu false-nya gininya 0,0, sampelnya 5, value-nya 5,0, kelasnya meninggal. Lalu filesnya albuminnya ada 2,45, gininya ada 0,15, sampelnya ada 98, value-nya 0,8,90,0, kelasnya hidup. Jika true, escort-nya ada 93,5, gininya 0,473, sampelnya 13, value-nya 5,8, kelasnya hidup. Jika false, bilirubinnya 0,45, gininya 0,068, sampelnya 85, value-nya 3,82, kelasnya hidup. Selanjutnya ada tahap 2, hyperparameter optimization, hepatitis. Parameter grid untuk grid search CV, max depth-nya memiliki nilai 5,10,15,20 dan kosong. Min sample splitnya 2,10,20. Min sample leaf-nya 1,5,10. Creation-nya gini dan entropi. Total kombinasi parameternya 90. Cross validation-nya float-nya 5. Total model fitting-nya 450. Base parameternya criterization entropy, max depth-nya 5, min sample leaf-nya 1, min sample splitnya 20. Base cross validation F1-nya 0,8356. Selanjutnya ada info evaluasi model Optimise model performance training matriksnya akurasinya 0,927, presisinya 0,928, recall-nya 0,927, satunya skornya 0,92. Testing metriknya akurasinya mendapatkan 0,79, presisinya 0,690, recall-nya 0,709, F1 skornya 0,699.
overfitting check-nya, training testing akurasinya mendapatkan 21,77%. Di sini masih warning. Selanjutnya ada visualisasi confusion metric, optimasi model hepatitis. Yang meninggal benar terdeteksi meninggal ada 1, yang meninggal salah terdeteksi hidup ada 5, yang hidup salah terdeteksi meninggal ada 4, yang hidup benar terdeteksi hidup ada 21. Selanjutnya ada ROC kurva optimasi model hepatitis. ROC kurvanya memiliki nilai AUC 0,670. Selanjutnya ada fitur importance optimize model top 10. Fiturnya ada albumin, skornya 0,421, asitesnya 0,232, steroidnya 0,105, escotnya 0,094, spidernya 0,078, proteimnya 0,066, X-nya 0,00, X-nya 0,00, antiviral 00, malvisnya juga 0,00. Nilai tertingginya di albumin mendapatkan 0,421. Selanjutnya ada decision tree, struktur optimasi model hepatitis. Di sini ada albumin, skornya 3,85, entropinya 0,741, valuesnya 2,6, 26,98, kelasnya hidup, true-nya, asitesnya 0,5, entropinya 0,98, sampelnya 57, value-nya 24,33, kelasnya hidup. Lalu entropinya 0,567, sampelnya 15, value-nya 13,2, kelasnya meninggal. Lalu di sini ada steroid, dapatkan 0,5, entropinya 0,83, sampelnya 42, value-nya 11,31, kelasnya hidup. Lalu ada protein, memiliki nilai 40,5, entropinya 0,938, sampelnya 31, value-nya 11,20, kelasnya hidup. Lalu entropinya 0,0, sampelnya 11, value-nya 0,11, kelasnya hidup. Lalu values-nya spidersnya 0,5, entropinya 0,134,
sampelnya 67, values-nya 2,65, kelasnya hidup. Lalu entropinya jika true, entropinya mendapatkan 0,544, sampelnya 16, values-nya 2,14, kelasnya hidup. Lalu jika false, entropinya 0, sampelnya 51, values-nya 0,51, kelasnya hidup. Selanjutnya tahap 4 ada comparison baseline versus optimize. Metrik baseline train, baseline test, optimize test. Akurasinya mendapatkan baseline trainnya 1,0, baseline testnya 0,677, optimize trainnya mendapatkan 0,927, optimize testnya 0,709, precisionnya 1,0, baseline testnya precisionnya mendapatkan 0,714, optimize trainnya 0,928, optimize testnya 0,6900. Lalu recallnya baseline trainnya mendapatkan 1,0, baseline testnya mendapatkan 0,677. Lalu recallnya mendapatkan optimize trainnya 0,928, optimize testnya mendapatkan 0,709. F1 skornya baseline trainnya mendapatkan nilai 1,0, baseline testnya mendapatkan nilai 0,693, optimize trainnya 0,927, optimize testnya 0,699, Auxerrox-nya baseline trainnya 0, baseline testnya 0,5466, optimize trainnya nggak ada, optimize testnya 0,6700. Improvementnya optimize versus baseline, akurasinya plus 3,23%, precisionnya kurang 2,45%, recallnya plus 3,23%, F1 skornya plus 0,56%, Auxerrox-nya plus 12,33%. Selanjutnya ada model comparison baseline versus optimize hepatitis test. Sini ada skor dan metrik. Baseline-nya
warnanya biru ya. Lalu untuk optimisnya warnanya merah. Akurasi memiliki baseline-nya 0,677, optimisnya 0,710, precision-nya baseline-nya 0,715, optimisnya 0,690, recall-nya baseline-nya memiliki nilai 0,677, optimisnya 0,710. Lalu F1 skornya baseline-nya mendapatkan skor 0,694, optimisnya mendapatkan skor 0,699. Selanjutnya ROC curve comparison baseline versus optimis hepatitis. Ada false positive rate dan true positive rate. Baseline AUC-nya mendapatkan 0,547, optimisnya AUC-nya mendapatkan 0,670. Selanjutnya ada confusion metric comparison hepatitis. Ini ada baseline modelnya. Yang meninggal benar terdeteksi meninggal ada 2. Yang meninggal salah terdeteksi hidup ada 4. Yang hidup salah terdeteksi meninggal ada 6. Yang hidup benar terdeteksi hidup ada 19. Lalu optimis modelnya yang meninggal benar terdeteksi meninggal ada 1. Yang meninggal salah terdeteksi hidup ada 5. Lalu yang hidup salah terdeteksi meninggal ada 4. Yang hidup benar terdeteksi hidup ada 21. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.